Halo teman-teman, kita kali ini akan bahas suatu yang banyak sekali mungkin dirasakan terutama oleh teman-teman yang masih muda ya, di kalangan 17-an lah, 17 tahun, 20 tahunan, atau mungkin di berbagai usia ya, yaitu tentang cemburu. Wah, ini menjadi asik sekali kita bahas cemburu oleh karena beberapa waktu ya seorang kawan bercerita kepada saya tentang sesuatu yang dia alami dalam hubungan, terus apa yang juga mungkin sering dirasakan teman-teman termasuk saya dulu. Biasanya terutama ini tentang pacaran ya, biasanya tentang relationship atau bahkan yang sudah nikah juga bahkan ada yang mengalami rasa cemburu. Cuma biasanya kita itu ramang-ramang gitu, maksudnya menyikapi rasa ini ya, rasa cemburu itu, sehingga dalam hal menyikapi cemburu ini banyak teman-teman yang masih sembrono, yang masih kadang pakai emosional yang berlebihan dan lain sebagainya. Tahu bahkan ada di lagu itu yang diberi judul Cemburu Buta gitu kan. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman yang pengen tahu tentang apa sih sebenarnya rasa cemburu, kenapa kita tuh merasa cemburu, terus gimana dong dengan rasa cemburu ini, gimana kita nyikapi. Kalau saya sih, karena memang mungkin ya dulu di masanya kita juga pernah ngalami tuh rasa cemburu. Biasanya rasa cemburu itu identik dengan perasaan dimana ada orang lain yang lebih baik dari kita, entah dalam hal apa, mungkin ketampanan, kepintaran, kekayaan, atau ya dalam hal pergaulan mungkin ada yang orang lain yang kita anggap lebih menonjol daripada kita, yang itu seakan-akan mau mengambil hak kita gitu kan, properti kita. Misalkan kita biasanya kan kalau pacaran itu menganggap ya, anggapan kita bahwa pacar itu adalah milik kita, sehingga kalau pacar kita ini ada indikasi-indikasi yang nunjukin oh ini bakalan lepas nih dari kita oleh karena hadirnya orang lain, itu biasanya rasa cemburu itu timbul ya. Dalam hal itu biasanya gonjang-ganjing tuh, udah perasaan udah gak tenang dan lain sebagainya oleh karena rasa cemburu ini, dan itu memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Jadi rasa cemburu itu biasanya tidak semerta-merta hilang. Kadang meskipun si pasangan tuh nunjukin bahwa don't worry, gak usah cemburu ya, gak usah khawatir ya, saya tetap ini, saya cuma temenan kok misalkan, atau dia cuma kakak tingkat atau dan lain sebagainya, tetap aja kadang itu gak bisa menghapus rasa cemburu yang biasa kita rasakan. Nah, akhirnya saya berdiskusi dengan beberapa orang ya, dengan beberapa orang baik itu yang ngalamin atau pasca yang waktu zaman dulunya sering cemburuan, apa sih yang buat ini cemburu kayak gitu. Bahkan teman-teman banyak loh ya kasus-kasus selevel yang ekstrim seperti pembunuhan, kita bisa dilihat di media ya, pembacokan dan lain sebagainya, itu disebabkan oleh rasa cemburu. Nah, maka kita harus dudukkan dulu nih rasa cemburu. Kalau kata Dilan, cemburu itu adalah bukti ya, atau tanda bahwa kita tidak percaya diri, atau kita minder, atau kita merasa bahwa diri kita tidak lebih berharga dari orang lain, atau ada orang lain yang jauh lebih berharga daripada kita, dan kalau itu dibiarkan dia akan mengambil hak kita begitu. Oke, waktu seorang kawan itu bercerita kepada saya tentang cemburu, maka saya sontak aja saya bilang bahwa kamu harus memilih, kamu mau berpihak pada rasa cemburu apa pada hubunganmu. Saya bilang seperti itu. Karena apa? Pertama, kalau kita berpihak pada cemburu ya, maksudnya kita menerima terus rasa cemburu itu, mengiyakan terus di pikiran kita. Ketika kita cemburu, kita biarkan diri kita berlarut-larut merasakan itu. Kan biasanya kalau lagi cemburu itu ada visualisasi yang berlebihan ya. Misalkan hanya karena mungkin HP pacar kita itu mati misalkan, atau lagi gak ada data, atau memang beneran lagi sibuk, tuh pikiran kita sudah kemana-mana. Kita sudah mikirin bahwa dia lagi sama cowok, kita sudah mikiran bahwa dia sudah bosan dengan kita dan lain sebagainya ya, sehingga ada visualisasi yang berlebihan di otak kita ketika kita merasakan cemburu. Nah, apakah kita mau membiarkan rasa cemburu itu ya
Yang itu kalau misalkan seperti itu bisa menjadi sebab utama daripada gagalnya hubungan kita, teman-teman. Bisa menjadi sebab utama gagalnya hubungan itu adalah cemburu. Karena apa? Pertama, ketika kita membiarkan rasa cemburu berlarut-larut di dalam diri kita, maka rasa cemburu itu pertama akan menghilangkan ya, memakan identitas kita. Artinya setiap hari kita sudah bukan diri kita lagi, sudah bukan diri kita. Kita adalah memikirkan sesuatu yang ditampilkan oleh rasa cemburu itu, yaitu bahwa pacarnya mungkin lebih tertarik pada si A yang sekarang lagi deketin dia dan lain-lain. Dia itu akan memakan waktu banyak, waktu kita, waktu kerja kita, waktu belajar kita untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi itu adalah ilusi yang sangat-sangat signifikan ya, efeknya kepada identitas kita. Sehingga ketika kita berlarut-larut dalam cemburu, kita sudah tidak optimal, kita sudah bukan diri kita yang sebenarnya. Kita hanya fokus pada rasa itu, dan itu membuang waktu yang sangat banyak yang memakan pekerjaan kita. Akhirnya kita tidak fokus, akhirnya kita tidak enjoy, tidak bahagia menjalani aktivitas kita pada saat itu. Dan dalam waktu yang cukup lama itu kita sudah bukan diri kita gitu kan. Biasanya bawaannya kita emosional, kita sudah gak rasional lagi kayak gitu kan. Bahkan apa ya, itu yang akan bermuara pada daya tarik ya. Jadi biasanya kalau kita sudah terlalu berlarut-larut melayani rasa cemburu itu biasanya menghilangkan daya tarik kita. Karena apa? Karena itu kita sudah gak bakalan fokus tuh sama diri kita. Nah, ini makanya menjadi paradok ya. Cemburu itu kan merasa bahwa orang lain yang lebih baik dari kita akan mengambil properti kita. Malah kita tidak fokus pada diri kita, kita fokus pada orang itu, pada orang lain itu, pada pasangan kita. Akhirnya kita menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pasangan kita. Sakit hati terus menerus. Ada gejolak kecil saja, misalkan seperti chat gak dibales, itu kita sudah bereaksi yang berlebihan. Itu kalau kita menanggapi rasa cemburu begitu. Jadi pertama kita akan kehilangan identitas kita. Yang kedua kita akan kehilangan daya tarik kita. Kita sudah kadang kan begini ya teman-teman, yang membuat kita menarik di depan pasangan atau menurut pasangan kita itu karena perceived value ya, atau nilai yang dipatok oleh pasangan kita kepada kita. Misalkan kita dianggap orangnya humoris nih, atau orangnya ganteng, atau orangnya easy going. Ketika kita mengalami cemburu itu, semua itu menjadi rusak teman-teman. Menurut pasangan kita itu kok kayak gini sih ya, ternyata kok reaksinya berlebihan kayak gini dan lain sebagainya. Sehingga menjadi tidak menarik. Setiap hari ketika ditanya sudah bahas, kamu kemana hari itu, kamu ngapain sama ini, kamu kok mulai deket-deket sama ini, dan sudah tidak asik lagi begitu. Sedangkan sebenarnya kalau kita bicara dalam pasangan itu ya memang yang paling menarik itu ketika orang tuh sudah punya kepercayaan diri yang tinggi begitu kan. Nah, ketika kita cemburu, kita gak pernah ngobrolin tentang diri kita, tentang hubungan, tentang masa depan, malah ngobrolin orang lain, ngobrolin hal-hal yang mengungkit-ungkit dan lain sebagainya begitu kan. Sehingga itu membuat daya tarik kita hilang. Yang kedua memang tentang kepercayaan diri ya. Yang kan kita juga pernah dulu buat monolog bahwa satu hal yang paling penting ya, yang paling penting, yang paling berharga dalam diri kita adalah percaya diri. Ketika kita ada di percaya diri itu, maka kita bisa menjadi optimal ya sebagai diri kita, bisa menjadi 100% kita ketika kita sudah percaya diri. Kalau nggak percaya diri, mau kita sebakat apapun nyanyi, pidato, main gitar dan lain-lain, udah nggak bakalan keluar tuh, karena tidak ada kepercayaan diri ya. Kita tidak enjoy dengan diri kita pada saat itu. Cemburu juga akan menghilangkan kepercayaan diri itu. Karena apa ya, sekali lagi sudah gak fokus pada diri kita, fokus pada isu-isu yang ditimbulkan oleh rasa cemburu. Dan rasa cemburu itu semakin hari semakin membesar teman-teman. Kalau kita layani terus, ketika ada rasa cemburu kita layani, biasanya kita nonton film-film motivasi tentang cemburu, itu malah tambah besar begitu kan tiap harinya. Maka kita sudah akan lost control terhadap diri kita, hubungan kita, atau bahkan pasangan kita. Dan biasanya
itu menjadi penyebab utama gagalnya hubungan karena sudah tidak ada lagi. Nah sekarang bagaimana dong misalkan supaya tidak cemburu misalkan, atau kalau sudah terlanjur cemburu apa dong rekomendasi ya? Ini dari hasil diskusi kita beberapa waktu lalu, rekomendasi ketika kita sudah mengalami rasa cemburu. Pertama, boleh cemburu itu mungkin karena kita tidak bisa langsung menghilangkan rasa cemburu ya. Mungkin itu sudah ada dari beberapa generasi yang lalu, dari nenek moyang kita tentang cemburu itu. Apalagi kalau orang Madura itu biasanya identik dengan cemburuan, sampai cemburu buta, sampai reaksinya yang luar biasa ya, yang berlebihan. Ketika kita merasakan cemburu, alangkah lebih baik kalau kita tidak terlalu melayani perasaan itu. Artinya do something ya. Kalau kita biasanya cemburu itu kan datang ketika kita agak ngapa-ngapain tuh, overthinking, terus kekhawatiran ketika mulai melanda, itu do something, lakukan sesuatu, jangan berdiam diri. Apakah teman-teman senang olahraga, atau seneng main gitar, atau seneng berorganisasi, ya udah melakukan sesuatu begitu. Jangan terlalu dilayani, jangan terlalu berlarut-larut dalam rasa cemburu. Yang kedua, cemburu itu jadikan pertanda bahwa kita mulai tidak fokus pada diri kita. Mungkin karena kita terlalu cinta sama pasangan kita. Oh, ternyata kita dapat merasa berharga gitu ya, dapat bintang kampus misalkan, atau dapat Miss Indonesia, Miss Universe gitu, yang merasa bahwa ini jauh melampaui nilai diri kita. Biasanya kita terlalu fokus tuh, oleh karena ini harus kita dapetin, harus sampai nikah dan lain sebagainya. Oleh karena perasaan itu, yang sebenarnya itu ilusi teman-teman ya. Jadi gak ada tuh orang yang lebih berharga dari kita, itu gak ada. Jadi itu hanya anggapan kita saja. Nah ketika kita sudah menganggap pasangan kita jauh lebih bernilai dari diri kita, maka kita akan kejar-kejaran terus ya. Akan ngejar-ngejar terus orang ini dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Nah yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau sudah kita merasakan cemburu? Pertama, kita tandai bahwa kita mulai hilang fokus, mulai mengurangi fokus pada diri sendiri. Kita mulai fokus pada pasangan. Oleh karena pasangan kita kita atas dasar proteksi kepada pasangan kita, atas dasar kita terlalu bucin mungkin, terlalu lebay, terlalu perhatian ke pasangan kita, sehingga kita kehilangan fokus pada diri kita. Nah sekarang solusinya adalah kita fokus lagi tuh. Kita fokus lagi. Dan cemburu itu tidak membuat sesuatu yang gagal itu berhasil, enggak. Jadi kalau memang pasangan kita sudah memilih orang lain, hanya dengan cemburu bukan dia akhirnya mau bertahan dengan kita, gak ada gunanya. Kalau memang dia sudah kepincut bahasanya ya dengan orang yang mungkin lebih kaya, lebih tampan, lebih apa dari kita, hanya karena kita cemburu, hanya karena kita nanti marah-marah emosional, itu gak bakalan bisa membuat pasangan kita balik ke kita. Sehingga alangkah lebih baiknya ketika itu terjadi, kembali teman-teman, kembali pada diri sendiri, kembali pada diri kita dulu. Tingkatin nilai diri kita. Jadi kalau kita cemburu bukan malah ngejar ya, jangan malah ngejar. Kalau kita malah merekomendasikan udah jauhin aja kalau berani ya. Kalau berani artinya jauh itu bukan akhirnya ke Malaysia atau ke Kalimantan, bukan ya, tapi lebih ya udah fokus sama diri sendiri aja. Biarin aja wis dia. Misalkan dalam kondisi yang buruk ternyata dia mau ninggalin kita, mau milih yang baru, ya udah, memang hal itu bakalan terjadi. Mau kita cemburu mau enggak, itu bakalan tetap terjadi gitu. Nah, jadi kembali yang kedua, selain jangan larut-larut dalam cemburu, yang kedua adalah kembali pada diri kita, tingkatkan ekspertasi kita, keahlian kita dalam satu hal mungkin. Atau kalau misalkan teman-teman lagi terkendala soal finansial, gimana caranya ningkatin finansial itu. Jadi fokus pada diri kita sendiri kembali begitu. Pada intinya nanti ketika kita sudah kembali fokus pada diri kita adalah prioritas utama kita ya, sudah bukan pasangan ini lagi. Maka itu yang akan membuat daya tarik itu muncul. Begitu. Kalau kita ngejar-ngejar bahasanya itu sudah kayak gak ada nilai gitu dalam diri kita, gak ada yang menarik di diri kita. Dan biasanya itu banyak reaksi dari cewek itu yang yang sebaliknya, semakin dikejar semakin lari, oleh karena mereka menganggap ini sudah gak ada nilainya sih kayaknya. Ini ya sudah gini aja orang ini gitu kan. Enggak,
kembali ke diri kita, build kualitas kita lagi, daya tarik kita lagi, mungkin dalam hal finansial atau dalam hal kita selama ini sudah lupa, jarang merawat diri kita sudah usang bahasanya ya, sudah kembali ke manusia purba, sudah gak terawat mungkin, sehingga tidak ada daya tarik visual atau apapun. Pada nantinya bahwa kita harus punya daya tarik itu, dan itu bisa kita dapat kalau kita fokus ke diri kita. Jadi kasih ruang untuk diri kita, gak usah selamanya membuang-buang waktu untuk mempertahankan hubungan ini atau apa. Oke, kita tetap pertahankan, cuma dengan cara yang lebih elegan, yaitu tidak menghilangkan perhatian kita kepada diri kita, sehingga itu yang membuat kita menjadi lebih bernilai lagi. Sehingga untuk teman-teman yang sering merasa cemburu tuh, kenali kenapa teman-teman merasa cemburu itu. Apakah teman-teman terlalu fokus pada pasangan yang dianggap sangat berharga, orang paling cantik mungkin di lingkungan, paling pinter, paling cerdas, paling kaya atau apa. Udah itu nanti bisa didapetin kok, bisa didapetin. Percaya aja kalau kita punya nilai yang bagus ya kan. Misalkan kita sudah menjadi Raffi Ahmad kalau di artis, atau Deddy Corbuzier, Pak Sandi misalkan, itu sudah teman-teman tinggal milih tuh. Jadi kuasa ada di kita ketika kita sudah fokus pada diri kita, dan kita tidak punya kuasa, tidak punya kendali apa-apa kalau kita fokus kepada orang lain. Oke, sehingga itu saja mungkin yang bisa kita obrolin dari rasa cemburu. Jangan takut merasa cemburu, jangan overreact ya terhadap cemburu. Kalau perlu gak usah bereaksi terhadap cemburu itu. Udah, kita kenali aja ini rasa cemburu dan lakukan dua hal tadi itu. Itu saja mungkin dari kita untuk teman-teman yang lagi ngerasain cemburu ini. Udah trust aja, trust pada diri kalian. Selama kalian fokus ke diri kalian, kalian gak akan kecewa. Oke, thank you teman-teman.